Jadi dalam proses publikasi artikel itu bisa dilakukan di Sinta maupun di Scopus. Kalau Sinta berarti standar kita nasional Indonesia. Ada jurnal yang sudah terakreditasi yaitu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang tertinggi itu 1, jadi mengurutlah ke belakang. Ada jurnal internasional yang disebut dengan Scopus, WOS, dan yang lain-lain, itu sifatnya di samping berbahasa Inggris, juga dia berskala internasional. Tentu cakupannya lebih luas ya teman-teman. Untuk S2, tidak perlu harus Scopus, tetapi wajib yang sudah terakreditasi. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang hadir PTM hari ini, kita mau publish di mana nih? Akhirnya kita sepakati mau publish di jurnal MTP, namanya jurnal instruksional. Kalau kita lihat di dalam Google Sheet ya, itu teman-teman bisa ketik saja langsung jurnal instruksional. Tampil ya, instruksional jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini tampilannya. Pertama kali kita akan melihat artikel template di bagian sebelah kanan. Nah, ini teman-teman bisa download langsung. Ya, bagi yang punya laptop silahkan di-download langsung. Nah, template ini gunanya mengatur kita di dalam menyusun sistematika penulisan. Jadi kalau kemarin saya pesankan mohon persiapkan 15 lembar, itu standarnya aja ya, atau 6.000 kata, itu dalam rangka mempersiapkan mengisi template tersebut. Jadi template itu masing-masing jurnal akan berbeda. Ada yang templatenya bentuknya begini kok belum nol nih. Ya, nanti lagi loading nih ya. Nah, template ini biasanya terdiri dari judul, penulis, abstrak, latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, dan referensi. Nah, tesis yang sudah dibuat yang tebalnya ratusan lembar itu harus di-compare, di-press lagi menjadi 15 atau 6.000 kata sehingga masuk ke dalam template itu. Nah, bagi teman-teman yang berada di laptopnya masing-masing bisa langsung download tadi ya template-nya. Nih Bu Widya nggak ngerti kenapa nggak mau muncul nih template-nya. Coba Bu Widya sekali lagi. Template yang di sebelah kanan ini. Ya. Oke. Sudah. Di bawah. Kebetulan ini sudah ternyata. Maklum ya Bun, laptop saya baru Bun. Jadi bersosialisasi dulu saya. Mana ini WA saya kelihatan. Nah, ini template-nya. Bunda bisa lihat ya template-nya. Ini ada nama judul, nama penulis, institusinya, emailnya, abstraknya apa, kata kunci, abstrak dalam bahasa Indonesia, yang di atas dalam bahasa Inggris. Kemudian pendahuluan, kajian literatur, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Jadi itu saja isinya. Nah, silahkan beberapa menit ke depan, ya teman-teman isi ini dulu. Nah, berhubung kita online, ya kita langsung lihat lagi proses masuk ke jurnal. Nah, ini template udah selesai ya. Ada yang mau tanya dulu nggak masalah template? Belum terbaca. Belum terlihat. Oke, putih semua. Saya lihatkan nih template yang sudah ter-download. Coba Bun. Ya, ada judul penerapan metode bermain dan makro, peran makro, nama penulis, nama institusi, email institusi, abstrak. Kemudian ada keyword dalam bahasa Inggris semua nih ya. Nah, kemudian yang bahasa Indonesianya abstrak ini sama kata kunci bahasa Indonesia. Ada pendahuluan, kajian literatur, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi. Nah, ini yang sempat kita bincangkan tadi sebelum Zoom. Apakah teman-teman akan membuat satu artikel untuk satu tesis? Ya, boleh. Tinggal di-press ya. Atau mau dipecah tesisnya menjadi 2 juga boleh. Misalnya hubungan antara variabel X terhadap Y itu satu artikel. Hubungan antara variabel X2 terhadap Y itu artikel kedua, itu terserah. Tapi intinya adalah teman-teman harus mempublish. Nah, selesai template nih ya. Ada yang mau bertanya dulu nggak tentang template?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke login. Nah, kita kembali lagi ke jurnal yang tadi. Mana posisinya kita sudah masuk ke dalam home-nya, jurnal instruksional, kemudian melihat user atau login. Nih login di sini. Nah, login itu harus pakai username dan password. Ini yang saya maksudkan kemarin bagi teman-teman yang datang bawa laptop itu langsung uji coba. Kalau mau di laptop atau handphone boleh. Username-nya apa, password-nya apa. Berhubung kita belum mendaftar, maka pakai registrasi. Nih yang di atas, register. Ya, diregister dulu, daftar dulu. Nah, silakan bunda-bunda isi nih semua berdasarkan datanya masing-masing. Butuh waktu 3 atau 5 menit gitu ya. Isi username-nya apa, password-nya apa di bagian sini, Bun. Di atas, sorry. Nah, ada repeat password, ini sama ya dengan password di atasnya. Salutation itu gelar ya, kalau bunda punya gelar, saya dokter, atau gelarnya apa, MPD. First name, nama pertamanya, middle name kalau ada, last name kalau ada. Kalau tidak ada berarti first name-nya, bunda ini namanya ada 2 ya. Hanifah, berarti first name-nya Hanifah, middle name-nya itu dikosongkan, last name-nya juga Hanifah. Tapi kalau satu kayaknya bisa deh. Satu aja coba dulu, Bun. First name aja. Inisial berarti K ya, K. Gendernya perempuan, afiliasi universitas. Nah, afiliasi Bunda pakailah afiliasi kampus, tempat bekerja ya. Lembaganya di mana, SD apa gitu ya. Signature itu juga tempat institusi Bunda. Emailnya apa? Confirm email yang sama. Kemudian ORCID ID. ORCID ID ini harus Bunda registrasi dulu. Klik the ORCID registra itu. Registrasi ya. Nah, ini tampilan ORCID. Bunda harus punya member di ORCID ini. Kalau saya udah punya, Bun. Jadi Bunda harus buat dengan cara register, terus buat emailnya, passwordnya, sign in. Nah, nanti Bunda udah punya ya di samping, biasanya di sebelah kiri atas itu, misal yang sudah jadi saya nih. Nah, video ini tadi mana dia nomor? Nah, ini dia. Ya. 000219040438. Ini karena saya sudah mendaftar. Berhubung Bunda belum, ya Bunda daftar dulu. Nanti ORCID ID inilah yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam pendaftaran di instruksional tadi. Nah, jadi kita punya ORCID ID. Sudah ORCID ID? URL ini bagi teman-teman yang punya website silakan masukkan. Telepon, fax, mailing diisi. Negara, departemen, apa departemennya itu kalau Bunda di SD berarti kan sekolah dasar gitu ya. Konfirmasi, send me a confirmation email. Apakah teman-teman mau dikirimkan kalau ada email-email yang mau dikirim ke email Bunda? Ya, checklist ini. Kalau iya. Bahasa apa? Indonesia. Nah, register as itu register as ya. Itu sebagai reader, author atau reviewer. Nah, kliklah sebagai author karena kita penulis. Ya. Cukup 1. Nah, ini author ini untuk kita mensubmit artikel kita ke jurnal mereka. Nah, jika teman-teman ingin menjadi reviewer, klik reviewer nih. Apa minatnya? Di dalam bidang ilmu apa? Teknologi pendidikan, berarti educational technology. Tapi kalau tidak minat, tidak usah. Klik register. Nanti sudah muncul, Bunda punya login. Ya, kita tunggu untuk mengisi. Atau lanjut dulu? ORCID tadi apa, Bun? Klik ORCID registry itu. Oh, ya. Nah, proses itu ya, ngisi dulu tuh ORCID-nya, Bun. Isi apa maksudnya? Klik ORCID, muncul layar ORCID, Bunda register di ORCID. Isi lagi email Bunda, isi lagi status Bunda, isi lagi
email ya, institusi Bunda di mana itu sama sih, kayak ngisi-ngisi yang lain kayak email gitu. Nanti kalau data ini semua sudah terisi, otomatis Bunda punya username dan password. Nah, kalau sudah punya username password, baru bisa masuk ke jurnal instruksional. Nah, baiknya saya tunggu dulu ya, Bunda ya, nulis worksheet, hingga saya Nah, setelah kita ketahui bahwa sudah memiliki ID, maka kita masuk. Bu Widya buka lagi ke halaman instruksional. Share screen dulu. Bunda, siapa yang kita Bunda Darti. Nah, kita kembali ke login. Nah, berhubung Bunda sudah punya username, nggak nampak ya. Passwordnya IZ KY 200. Tapi nggak mau login. yang pasnya Bu. Username, password, invalid. Jadi coba diperhatikan lagi. Tadi menggunakan password dan username apa? Kalau biasanya bukan email Bun, tapi nama Bunda. Tadi pakai apa itu? Pakai itu. Pakai username. Nah, username apa Bun? Nilai username, email kan? Username. Nila kan nama doang tadi. Oh ya udah. Nila kan? Terus? Itu Nila. Ini gede satu. Nah, Nila 19 di 9. 9. Invalid Nila doang. 19 di 9. Ini juga. Ya, invalidnya yang lupa. Apa? Sekarang itu ada nggak kekurangan di sana? Bunda Hanifah lagi? Oh belum, masih urgent ya? Oh gitu. Oke.